Jadi bisa dihitung koefisiennya, lalu pengujiannya pakai rumus-rumus ini. Ya, ini sempat disampaikan di semester 2. Kemudian lalu melakukan pengujian, begitu ya. Melakukan pengujian, lalu ini ada uji F-nya, gitu ya. Nah, ini ada uji simultan. Jadi kita ingin mengetahui secara parsial atau secara sendiri-sendiri atau secara individual dengan secara bersama-sama atau sering disebut sebagai simultan, ya. Maksudnya secara bersama-sama itu kita gabungkan variabel X1 dan X2 gitu ya. Kenapa ini kok baru gabung? Nah, kemudian untuk uji simultan ini ada uji F gitu ya. Nah, ciri dari distribusi F ini bahwa terdapat suatu kelompok atau keluarga distribusi F, suatu anggota keluarga distribusi F atau kelompok distribusi F ditentukan berdasarkan dua parameter, yaitu derajat kebebasan pada pembilang dan derajat kebebasan pada penyebut, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian distribusi F bersifat kontinu, tidak dapat bernilai negatif, bentuknya tidak simetris, bersifat asimptotik, dan memberi sebuah perangkat untuk menjalankan suatu uji varians dari dua populasi normal. Saya akan langsung berikan contoh ya, tapi secara persamaan tadi sudah saya tunjukkan ya, secara persamaan. Secara rumus juga sudah ada, saya tunjukkan rumusnya di atas. Nah, misalnya ada dua variabel ini ya. Saya ingin mengetahui mungkin, tapi ini Anda tidak terdengar ya suaranya ke saya. Saya ingin, tentu saya berharap Anda di rumah sudah mencoba gitu ya, sudah mencoba menghitung regresi, analisis regresi ini dengan menggunakan program Fuse gitu ya, dengan mengikuti tutorial misalnya di YouTube gitu ya. Dan tentu berarti Anda sudah input data kan gitu ya. Nah, baiknya data-data ini diketik di Excel dulu, sehingga nanti kalau misalnya ada yang belum input gitu ya, baiknya Anda ketik di Excel dulu, nanti tinggal copy gitu ya. Nah, jadi manajemen filenya harus benar ya saudara ya, supaya tidak pusing mencari-cari file. Nah, ini ada 3 variabel, laba, penjualan, iklan. Dari ketiga variabel ini, pasti ada satu variabel dependent. Variabel dependent tidak mungkin ada 2 gitu ya dalam konteks ini. Nah, variabel dependent dalam hal ini adalah laba. Jadi, variabel laba yang dipengaruhi oleh hasil penjualan dan iklan. Gitu ya. Mengapa banyak produsen beriklan kan gitu ya? Ya salah satunya untuk memperkenalkan ke masyarakat. Keluar tuh biaya untuk iklan. Semakin sering beriklan, semakin besar juga biaya yang dikeluarkan, tapi semakin terkenal produk Anda gitu kan di mata konsumen, di mata masyarakat. Dan tentu harapannya masyarakat mau atau konsumen mau membeli produk Anda gitu ya, sehingga ada peningkatan penjualan gitu ya, dan ujungnya akan mempengaruhi laba begitu. Nah, hasil penjualan juga semakin tinggi hasil penjualan, laba juga akan terpengaruh begitu ya, akan ada pengaruh. Ini kan kita bicara secara normatif ya, secara normatif begitu. Nah, laba sebagai dependent, penjualan sebagai nilai penjualan sebagai independent variable, iklan juga independent. Nah, ini ada persamaan bahwa ada soal, Anda diminta membuat persamaan regresi. Yang kedua, Anda diminta membuat hipotesis statistik baik secara parsial maupun secara simultan. Yang ketiga, Anda diminta untuk melakukan pengujian
ya, yang parsial dengan uji T, yang simultan dengan uji F. Dan Anda diminta juga menafsirkan persamaan regresinya. Dan yang keempat, Anda diminta menafsirkan koefisien determinasi. Nah, dari sini kita akan menampilkan output dari FUS seperti ini, saudara. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, Anda buka FUS-nya, gitu ya. Silahkan dibuka FUS-nya. Caranya, saya akan tunjukkan tahapannya ya. Kalau yang sudah tahu, ya berarti saya senang gitu ya. Anda tinggal memperdalam saja. Kalau ada yang belum, ya perhatikan secara cermat gitu ya, saudara. Nah, ini kita awali dari klik file ya, saudara. Klik file, kemudian new, lalu ada work file, lalu di sini ada pilihan, ada date, ada undated, ada balance panel. Lalu di sini ada pilihan lagi, ada annual itu tahunan gitu ya, ada kuartalan, ada bulanan datanya gitu ya. Nah, kalau Anda pilih dated, pasti ada pilihan ini. Tapi kalau Anda pilih undated, hanya ada pilihan ini. Ini kalau datanya cross section ya. Jadi bukan dalam datanya tidak berdasarkan periode waktu, tetapi misalnya ada 10 perusahaan, ya kita tulis 10 gitu, 10 observasi gitu. Tapi karena contoh yang tadi adalah berupa data tahunan, ya kita pilih annual, dimulai dari 2000 hingga 2011 ya, dari. Nah, sehingga nanti akan muncul seperti ini nih. Ya. Akan muncul seperti ini. Nah, seperti halnya SPSS, sebelum kita memasukkan angka-angka, kita harus harus memasukkan dulu variabelnya gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya Anda klik objek, lalu pilih new object. Lalu di sini ada pilihan series, ya kita pilih series, ya ada klik series gitu. Lalu variabel, ya jadi objek dalam hal ini adalah variabel gitu ya. Variabelnya ada berapa gitu ya. Variabelnya kan ada 3 tadi, ada nama variabel laba, berarti kita tulis laba, oke. Nah sekarang sudah masuk laba tuh, ya. Kemudian masukkan lagi apa? Objek lagi, new objek lagi, ini tetap series. Lalu kita masukkan nilai underscore penjualan. Gitu ya. Oke. 2 sudah masuk, berarti 1 lagi yang biaya iklan. Berarti objek lagi, new objek lagi, kita tulis di sini biaya underscore iklan gitu. Jadi iklan ini datanya data biaya iklan gitu ya, saudara. Nah, jadi sudah ada tuh laba, nilai penjualan, dan biaya iklan. Nah, nanti untuk menginputkan datanya, caranya adalah pertama klik laba. Jadi supaya berurut saja ya. Tadi kan datanya kalau Anda copy kan enak sekaligus kalau sudah sesuai yang ada di mana, yang ada di Excel gitu ya. Kebetulan saya memang menempatkan laba itu adalah dependent, jadi sekaligus lah saya memulainya dari variabel dependentnya dulu. Jadi kita blok laba dengan cara kontrolnya tetap ditekan supaya bloknya tidak berubah. Jadi laba, lalu nilai penjualan, lalu biaya iklan. Gitu ya, langsung klik kanan, open as group. Nah, ini kan kita nggak bisa ketik angka nih kalau kita mau masukkan di sini nih. Nah,
supaya kita bisa mengetik, memasukkan angka, maka Anda harus klik edit. Di sini nih ada tulisan edit. Nah, baru Anda bisa memasukkan data-data yang ada di dalam soal tadi ya, labanya, nilai penjualannya, biaya iklannya, begitu ya. Nah, gitu saudara. Silahkan dimasukkan, diketikkan dulu datanya. Nah, kalau semua sudah, artinya ini kan materi sudah lama saya share ya, jadi Anda harusnya sudah menyimpan data itu gitu ya. Jadi coba ditulis di sini salah satu mahasiswa, data sudah di-input atau belum? Jawab di chat. Saya ingin tahu apakah ada mahasiswa yang sudah menginput data atau baru sekarang proses input data. Belum. Salma katanya belum, sedang diketik. Oke, berarti baru sekarang dong ya. Harusnya harus sudah disimpan di Excel, saudara. Jadi Anda tinggal copy. Ya, nanti ke depan begitu ya, saudara. Kalau sudah ada contoh-contoh soal, ada data, segera Anda simpan di Excel. Nanti pada waktu perkuliahan Anda tidak usah ketik lagi, tinggal copy data gitu. Kalau sudah, bilang sudah. Saya tahu. Ini kok nggak ada suaranya ya dari kalian ke saya. Coba Rizky Maulana tes, mana suara Anda? Halo Bu, halo, ada Bu? Nggak bisa ya, nggak terdengar. Masih mengetiknya atau sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Karena ngetik nggak usah lama-lama ya, saudara. Ini sebagian besar sudah. Oke, nah kita lihat ke sini ya. Jadi Anda sudah selesai ketik ya. Oke, saya akan hapus yang ini. Baik, ya. Jadi Anda sudah memasukkan laba, nilai penjualan dan iklan ya ke dalam ini ya, data ini sudah dimasukkan. Nah, kemudian sekarang bawa lagi kursor Anda ke blok biru ini. Ya, jangan sampai hilang ya. Tekan kontrolnya, langsung klik kanan, open as equation. Jadi as group untuk isi data, kalau as equation kita akan mengolah ya. Nah, di sini sudah muncul laba, nilai penjualan, iklan dan konstanta. Konstanta itu adalah dalam persamaan regresi tadi A.
A plus B1X1 plus B2X2 gitu ya. Nah, A itu adalah C di sini. Nah, ini tidak usah dirubah ya sejauh Anda memulainya dari variable dependent. Kalau Anda memulainya dari nilai penjualan, nanti nilai penjualan yang akan jadi variable dependent, kan jadi salah kan gitu ya. Jadi dari variable dependent dulu mulai bloknya supaya nanti dari sininya juga berurut. Nah, langsung oke. Nah, sekarang muncul nih outputnya apa namanya ya. Saya suka tampilan FUSE ini karena sederhana gitu. Satu kotak ini tapi memberikan banyak informasi. Ya, kalau SPSS itu memiliki kelebihan gitu ya. Tapi dari sisi penampilan output terpecah-pecah pada tabel yang berbeda-beda begitu ya. Tapi kalau FUSE ini satu kotak ini tapi memberikan data, beberapa macam data hasil gitu ya, hasil hitungan. Baik, nah ini sudah saya copy ya saudara, data ini sudah saya copy ke PPT yang sudah Anda ketahui, sudah ada di tangan kalian semua. Ya, nah terkait dengan pertanyaan yang tadi, buatlah persamaan regresi. Berarti kita jawab dong, tinggal buat persamaan regresi. Persamaan regresi itu kan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 kan gitu. Nah, karena variabelnya sudah jelas namanya, bukan Y dan X lagi. Y dan X itu sebetulnya untuk kepentingan di dalam rumus ya. Kan kalau kita hitung pakai rumus pakai X, X1, Y dan seterusnya gitu ya. Tapi karena kita proses olahnya pakai software, ya sudah, kita sudah jelas Y itu adalah laba. Laba ini adalah variabel dependent. Itu ditentukan oleh, di sini ada A itu konstanta. Nah, konstantanya berapa? Yang ada di output 3514. Saya tulis nih 3514. Saya ambil 3 angka di belakang koma gitu ya. Tapi kalau kalian merasa tidak mampu membulatkan, sebaiknya kalian tulis utuh. Karena banyak mahasiswa mengambil 3 angka di belakang koma tetapi salah-salah. Nah, lebih baik ambil utuh semua angka ya, daripada membulatkan tetapi salah gitu ya. Nah, kemudian kita kita tulis lagi di sini nilai penjualan ini adalah 0,485. Saya ambil 3. 0,485 NP nilai penjualan gitu ya, plus ya dari koefisien ini, jadi masuk ke dalam persamaan ini dari koefisien, dari kolom koefisien, plus 0,622 dari iklan atau biaya iklan. Sudah, itulah persamaan regresi. Jadi ambilnya dari kolom koefisien. Ya. Sudah terjawab tuh soal yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Anda diminta menetapkan hipotesis. Hipotesis parsial dan hipotesis simultan. Parsial itu ya individu sendiri-sendiri dulu, variabelnya sendiri-sendiri dulu ditampilkan begitu. Sekarang kita awali dari nilai penjualan. Berarti kalau kita gunakan ujinya 2 arah, ya berarti cara menulisnya seperti ini ya, H0, beta 1 sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti nilai penjualan tidak mempengaruhi laba. Dan harus diingat ya saudara,
H0 itu selalu mengisyaratkan tanda sama dengan. Itu dicatat, itu diingat, selalu diingat gitu ya. Jadi tidak pernah H0 itu tandanya tidak sama dengan gitu ya. Atau lebih besar atau lebih kecil. Kalaupun lebih besar, dia lebih besar sama dengan. Kalaupun kita tulis lebih kecil, tetapi dia selalu lebih kecil sama dengan. Itu yang harus selalu diingat, ya. Supaya nanti ujian Anda benar, begitu ya. Nah, kalau mengandung unsur sama dengan 0, berarti sesuatu nilai yang sama dengan 0, ya tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, begitu kan. Kita tulis di sini, tidak mempengaruhi laba. Nah, sebaliknya, karena kita mau gunakan uji dua arah, ya, hipotesisnya tidak sama dengan. Ya, artinya apa? Kalau tidak sama dengan 0 berarti kan ada nilai. Nah, ketika ada nilai menunjukkan nilai penjualan, menunjukkan ada pengaruhnya terhadap laba. Jadi ada dua variabel, berarti ada dua pasang hipotesis parsial. Yang ini nilai penjualan, yang ini iklan. Kemudian ada lagi satu pasang hipotesis simultan. Simultan itu kita gabung antara nilai penjualan dan iklan. Maka kita tulisnya begini, beta 1 sama dengan beta 2. Yang bawahnya beta 1 tidak sama dengan beta 2. Apa artinya beta 1 sama dengan beta 2? Ini kan kalau sama dengan, kalau kita selisihkan pasti sama dengan 0 ya. Misalnya beta 1 5, beta 2 5, 5 kurangi 5 0. Nah, berarti ketika sama sebuah parameter, ada dua buah parameter bernilai sama, berarti kan menunjukkan tidak ada pengaruh. Jadi nilai penjualan dan iklan tidak mempengaruhi laba. Dan sebaliknya kalau berbeda, ya nilai penjualan dan iklan mempengaruhi laba. Nah, ini hipotesis. Bu, bagaimana kalau ada 3 variabel independennya? Ya berarti ada 4 pasang hipotesis. Kalau ada 4 variabel independennya, berarti ada 5 pasang hipotesis. Gitu ya. Nah, sekarang kita jawab, kan diminta menguji tuh, setelah menetapkan hipotesis, lalu hipotesis itu kita uji. Nah, ini hasil pengujiannya. Ini adalah nilai-nilai yang diperoleh 3,357, bisa diperoleh melalui rumus, bisa diperoleh melalui software. Nah, dari hasil software ini 3,357 nilainya, p-value-nya 0,008. Jadi proses pengambilan keputusan bisa dengan cara membandingkan T hitung atau T statistik dengan T dari tabel. Karena 2,262 ini dari tabel, saudara. Ya, bagaimana cara mencari tabel? Ya, itu pelajaran semester 2. Ya, Anda silahkan latihan lagi. Tapi harus diingat rumusnya. Kalau dalam tabel kan harus dicari dulu DF. DF itu rumusnya N min K. N itu apa? N itu adalah banyaknya, kalau data time series berarti banyaknya periode. Tadi ada 12 pasang data. Jadi bukan 36 buah data, bukan. Ini kan 12, misalnya ini 12, ini 12, bukan datanya semuanya ada 36. Nah, bukan. Yang ditentukan N ini adalah banyaknya pasangan data atau banyaknya periode. Itu ya. Jadi 12. K itu apa? Ya.
Ini karena tidak memberikan keterangan-keterangan, jadi kalian harus mempunyai catatan ya. K ini adalah banyaknya variabel. Tadi ada 3, ada laba, nilai penjualan, dan iklan. Jadi DF-nya 9. Lalu nanti lihat di alfa 5% pada uji 2 arah, maka akan diperoleh T tabel 2,262. Di kiri minus, di kanan positif. Karena ini uji 2 arah ya, jadi kiri dan kanan. Lalu Anda lihat hasil perhitungan tes statistik ya 3,357. Ternyata lebih dari 2262 dan dia berada di daerah penolakan H0. Jadi kita tolak H0 gitu ya. Kalau tolak H0 artinya penjualan itu mempengaruhi laba. Atau pengambilan keputusan bisa dengan membandingkan p-value dengan alfa 5%. Nah, ini harus sudah di luar kepala gitu ya, Saudara. Kalau lebih kecil dari 5%, H0 ditolak. Kalau lebih besar dari 5%, H0 diterima. Artinya apa H0 ditolak, H0 diterima? Ya baca tuh ininya, statementnya, pernyataan yang ada di hipotesisnya apa. Nah, baik dengan menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel maupun dengan menggunakan perbandingan p-value dengan alfa 5%, keputusannya sama atau kesimpulannya sama-sama menolak H0. Apa artinya menolak H0? Berarti dalam konteks ini ada pengaruh nilai penjualan terhadap laba pada level signifikansi 5%. Demikian juga mengambil kesimpulan untuk biaya iklan. Samalah caranya dengan yang di atas ya. P-value-nya 0,002. Nah, itu untuk uji parsialnya ya, Saudara. Jadi mau menguji dua ini, pasangan ini. Nilai penjualan dan iklan. Nah, sekarang bagaimana kita tafsirkan dulu nih persamaannya. Menafsirkan nilai koefisien. 0,485 nih koefisien ya, Saudara. Nah, yang 3514 ini tidak perlu ditafsirkan karena nggak ada manfaatnya. Kalau dalam riset ini tidak penting ya untuk ditafsirkan. Tapi kalau dalam matematika ya ini penting ya dalam matematika. Kalau Anda misalnya belajar matematika ekonomi gitu ya, nah ini penting ya ditafsirkan. Jadi sebetulnya juga kan saya bilang secara umum, tapi pada kasus khusus alfa ini punya arti gitu ya. Alfa ini punya arti. Nah, dalam konteks ini saya ambil yang koefisien pada nilai penjualan dan iklan. Apa arti dari 0,485? Artinya setiap ada peningkatan nilai penjualan sebesar Rp1, maka laba akan meningkat. Sebesar berapa peningkatannya ya? Sebesar 1 kali 0,485 atau Rp0,5 dengan asumsi variabel nilai iklan konstan. Nah, mengapa harus dianggap konstan? Ya, karena di sini ada dua variabel, ada iklan dan nilai penjualan. Jadi, ketika kita menafsirkan pengaruh dari satu variabel, variabel lainnya harus dianggap konstan atau tidak ada perubahan. Demikian juga ketika mau menafsirkan koefisien dari iklan, ini nilai penjualan harus dianggap konstan, seperti yang ada di nomor 2. Nah, lain halnya pernyataannya ketika misalnya kita mau menambahkan dengan nilai A yang 3,514. Misalnya begini, jadi tidak ada kata-kata peningkatan ya. Kita hanya menyampaikan jika nilai penjualan sebesar Rp1, nggak ada kata peningkatan ya,
sebesar Rp1, maka laba diperkirakan, ya, maka laba dapat diperkirakan sebesar 1 kali 0,485 ditambah 3,514. Jadi laba akan diperkirakan sebesar berapa? 0,5 tambah 3,514. Dengan asumsi variabel iklan